Assalamualaikum. Nama aku Nisa, aku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area. Di video aku kali ini, aku mau ngejelasin sedikit materi perkuliahan aku yang berjudul Teori Keterbukaan Diri. Di sini saya akan ngejelasin PPT materi mengenai hubungan interpersonal tentang teori keterbukaan diri. Oke, next. Hubungan interpersonal itu kadar atau kualitas hubungan interpersonal mengalami pasang surut pada saat kadar yang baik ditandai dengan keharmonisan, kebersamaan, dan kerjasama. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hubungan interpersonal. Itu ada banyak faktor gitu ya kan yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama ada toleransi. Yang kedua kesempatan yang seimbang. Yang ketiga menghargai. Yang keempat mendukung. Kelima terbuka. Keenam pemilihan informasi. Ketujuh kepercayaan, keakraban, kesejajaran, kontrol, respon, dan suasana emosional. Next, kriteria untuk menilai kadar hubungan interpersonal. Yang pertama itu kayak kita harus mengenali profil diri kita dulu gitu. Habis itu memperoleh informasi tentang orang lain. Selanjutnya, aturan-aturan dalam hubungan interpersonal lebih banyak dikembangkan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, keakraban. Yang keenam, kebersamaan. Yang ketujuh, kesaling bergantungan. Yang kedelapan, mendatangkan kebahagiaan. Dan yang kesembilan, kuantitas dan kualitas. Next. Faktor penurunan kadar hubungan interpersonal. Yang pertama itu ada kompetensi, dominasi, saling menyalahkan, meremehkan, dan perbedaan nilai. Di sini menurut Coleman dan Hamen ada 4 teori dan model hubungan interpersonal, yaitu yang pertama ada model pertukaran sosial. Model pertukaran sosial itu seperti kita lihat di sini ya. Model pertukaran sosial itu yang pertama. Model ini memandang bahwa pola hubungan interpersonal menyerupai transaksi dagang. Hubungan antar manusia itu berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing merasa memperoleh keuntungan gitu. Dengan demikian, orang berniat untuk menjalin hubungan dengan orang lain karena dilandasi oleh adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, itu ada model peranan. Model peranan itu ialah melihatnya sebagai panggung sandiwara. Di sini setiap orang harus memainkan peranannya sesuai dengan skenario yang dibuat, gitu. Tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur oleh sutradara. Itulah misalnya. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dalam masyarakat itu, maka ia telah menjalankan peranan tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Yang ketiga, ada model permainan. Model permainan menurut teori klasifikasi ini itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Anak-anak itu manja, tidak mengerti tanggung jawab, dan jika permintaannya tidak disegera dipenuhi,
anak-anak biasanya kan nangis, ngeraung-raung gitu. Dan cuek kepada semua orang yang tidak mau menuruti permintaannya. Itu biasanya anak-anak kayak gitu ya kan. Sedangkan orang dewasa, ia harus lugas dan sadar akan tanggung jawab, sadar akibat dan sadar risiko. Kalau orang dewasa berbuat, harus berani bertanggung jawab gitu. Jadi orang dewasa ini berbeda pastinya sama anak-anak, ya kan? Kalau anak-anak biasanya kan kalau dia ngelakui kesalahan bahkan yang lebih ke kriminal, anak-anak tidak boleh dihukum. Sementara kalau orang dewasa kan udah pasti ada hukum dan sanksi yang akan diterimanya gitu. Dan yang terakhir, model interaksional. Model ini memandang hubungan interpersonal. Setiap sistem terdiri dari subsistem, subsistem, atau komponen-komponen yang saling tergantung. Terus Johnson, Cass, and Rosenweig menjelaskan ada 3 komponen sistem. Yang pertama, input, proses, dan pengolah. Dan output. Input merupakan komponen penggerak proses pengolahan, merupakan sistem operasi. Output merupakan gambaran hasil-hasil kerja sistem. Oke, next. Siklus hubungan interpersonal. Siklus artinya proses sinambung dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berputar, sehingga setelah sampai pada tahap akhir dari siklus, dimungkinkan untuk kembali lagi ke tahap awal. Misalnya siklus musim, dari tahap musim kemarau masuk ke dalam tahap musim pancaroba, dilanjutkan dengan musim hujan, kembali ke musim kemarau, gitu-gitu terus. Next, motivasi dan hubungan interpersonal. Motivasi itu dorongan, alasan, dan kemauan yang ada dalam diri seseorang. Motif disebut motivasi apabila sudah menjadi kekuatan yang bersifat aktif. Daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan dan berbagai saranan ke kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam hidup sehari-hari. Next, ini yang terakhir, motivasi dan hubungan interpersonal. Yang tadi juga, pada umumnya seseorang beraktivitas dan bekerja adalah karena dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, aktivitas membina hubungan interpersonal merupakan dorongan keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Konsep Abraham Maslow menyusun kebutuhan manusia secara hierarkis. Sekian. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih ya. Jangan lupa video aku tadi di like, comment, subscribe.